Sebenarnya Sultan Abdurrahman Shah ini yang memerintah tahun 1812 sampai 1832, beliau adalah penerus daripada ayahanda beliau yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah. Semasa pemerintahan beliau memang banyak yang dilakukan beliau, baik itu tadi meneruskan bagaimana daripada pertambangan, karena timah pada waktu itu adalah sesuatu tambang yang sangat diminati. Selanjutnya juga pada zaman beliau juga Gambir, di mana zaman ayahandanya meletakkan azas pertama untuk pengembangan, tapi beliau meneruskan bagaimana tadi kejayaan-kejayaan Gambir, dan beliau pada masanya tadi meneruskan apa yang telah dibuat oleh ayahanda beliau yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah, seperti tadi selain perekonomian, benteng-benteng, bahkan ada beberapa sumber di masyarakat mengatakan di zaman beliau juga berkembang sekolah agama atau sekolah Melayu pada tahun 1818, sehingga pada waktu itu Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang yang berpusat di Daik bukan saja sebagai pusat pemerintahan tetapi tadi perdagangan ekonomi, di mana tadi pasar yang telah dibina oleh pendahulunya juga terus dikembangkan oleh beliau, di mana di dalam catatan Belanda bahawa perkembangan itu sampai semasa Sultan Sulaiman Badarul Al-Shah II itu ada beberapa pelabuhan yang sangat dikenal seperti Pelabuhan Sungai Daik, Pelabuhan Tanjung Butun, Pelabuhan Penuba, Pelabuhan Dabo, Pelabuhan Sungai Raya, bahkan sampai ke Bakung itu diceritakan di dalam bagaimana pelabuhan-pelabuhan itu menjadi tadi pusat bongkar muat, pusat pelabuhan atau bandar daripada kemajuan-kemajuan saksi daripada masa lalu. Dan Sultan Sulaiman juga, Sultan Abdurrahman juga tadi bukan saja itu, dia juga tadi memperkuatkan dari segi nilai-nilai agama, akhlak, budi pekerti, karena beliau adalah ulama, beliau adalah pengamal daripada tarekat Naqsabandi, dan di zaman beliau juga banyak terjadi tadi pergolakan. Salah satu yaitu Traktat London 1824, di mana di zaman beliau memerintah terjadi tadi dua bangsa Eropah yaitu Inggris dan Belanda berebut akan kekuasaan Kesultanan Melayu, di mana Inggris menguasai daripada semenanjung Melayu seperti Malaysia, bahkan Singapura, sementara Belanda menguasai daripada tadi baik itu perdagangan dan sebagainya di Kesultanan Riau Lingga yang berpusat di Daik Lingga ini. Itulah tadi banyak istilahnya buruan-buruan atau para pedagang dari luar ingin tadi bagaimana melakukan hubungan-hubungan dagang dan sebagainya. Namun ketika itu memang tadi banyak terjadi pergolakan-pergolakan, terutama kepada bangsa Eropah yaitu Belanda atau kolonial Belanda. Sebenarnya memang Gambir itu lebih dahulu, karena kalau kita banyak membaca di manuskrip yang ditinggalkan, sehingga macam di Tanjung Pinang ada jalan Gambir, bahkan kalau kita lihat tempayan-tempayan sebagai saksi bisu di museum itu adalah bekas tadi sisa-sisa peninggalan di Basal Gambir atau Kebun Gambir. Itu artinya Gambir lebih awal menjadi sebuah perekonomian yang sangat dikenal, baik itu tadi di Kesultanan Riau Lingga maupun di Kesultanan-Kesultanan Melayu lainnya. Dan selanjutnya tadi di zaman beliau juga terus juga diperkenalkan dia seperti tadi timah dan sebagainya, karena dia terus melakukan tadi perbaikan-perbaikan baik itu dalam pertambangan maupun dalam perdagangan dan sebagainya. Jadi sehingga banyaklah para tadi pedagang-pedagang dari luar ingin tadi bertukar dagang dan tadi mempunyai hubungan baik itu dari negeri Cina dan sebagainya. Sebenarnya memang kalau kita membandingkan dengan bagaimana megahnya perdagangan di Kesultanan Aceh, di Malaka dan sebagainya, tetapi Lingga tidaklah begitu terlalu ramai, karena Lingga ini hanya sebagai tempat persinggahan, perdagangan persinggahan, karena letak Pulau Lingga adalah tadi
boleh dikatakan di muara atau di bahagian hulu daripada Selat Melaka. Ketika para pedagang seperti pedagang-pedagang Cina dari Laksamana Cheng Ho armadanya melewati Selat Melaka menuju Tanah Jawa, kadang-kadang melewati antara Kalimantan dengan pulau Malaysia, dengan negara Malaysia, Kesultanan Melayu pada ketika itu dia melintasi daripada Pulau Lingga dan melakukan hubungan dengan Palembang juga tadi tidak terpisahkan daripada Pulau Lingga, sehingga Lingga itu pun dari pengaruh bagaimana para pedagang Cina dengan perkataan lengge, gigi naga. Jadi memang sebegitu ramainya, tetapi tidaklah sepadat seperti bandar-bandar yang telah kita sebut tadi, atau bandar-bandar yang ada di Pulau Bintan, yaitu Riau ketika itu, di Hulu Riau atau Sungai Riau yang selalu dikaitkan dengan kata Rio, begitu Rio rendah. Tetapi Lingga paling tidak merupakan catatan ingatan sejarah yang juga tidak boleh diabaikan. Pertama tadi, kalau kita melihat banyak kitab-kitab ulama, karena beliau adalah seorang yang sufi dan pengamal tarikat Naqsabandi. Yang kedua, beliau juga meninggalkan tadi jejak-jejak daripada benteng juga, karena beliau tadi meneruskan yang terdahulu ayahandanya, terus memperkuatkan. Dan beliau juga tadi menyisakan sebagai saksi sejarah bisu yang sulit untuk kita lupakan, yaitu tadi makam beliau yang dimakamkan di Bukit Cengkeh. Dan selanjutnya banyak lagi kalau kita lihat di Museum Linggam Cahaya, bagaimana di zaman beliau juga beliau memperkuatkan tadi seperti kerajinan-kerajinan, walaupun pada ketika itu sangat terbatas, dan diteruskan oleh anak-anak beliau untuk tadi kerajinan tembaga dan sebagainya. Tetapi beliau sebagai pendahulu telah meletakkan azasnya, tetapi perkembangannya belum terjadi ketika semasa beliau.